Bismillah. Qala Al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Hafs bin Umar, haddatsana Syu'bah an Al-Aswad ibn Qais an Jundub annahu syahida an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawma nahar. Shalla thumma khataba faqala man dhabaha qabla an yusalliya falyadhbah makanha ukhra. Man yadhbah falyadhbah bismillah. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Hafiz bin Umar, haddatsana Syu'bah an Aswad bin Qatadah bin Qais an Jundub annahu syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum an-nahar. Shalla summa khataba faqala man yadhbaha qabla an yusalliya falyadhbah makanaha ukhra wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah. Bismillah. Qala Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Ahmad bin Umar, haddatsana Syu'bah an Aswad bin Qais an Jundub syahida Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum an-nahar. Summa khataba faqala man zabaha qabla an yusalliya bukan zabaha, ada zabaha. Man zabaha qabla an yusalliya falyadbah makana ukhra wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Hafs bin Umar, haddatsana Syu'bah an Aswad bin Qais an Jundub annahu syahida Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum an-nahar. Shalla thumma khataba faqala man dhabaha qabla an yusalliya falyadbah makanahu ukhra wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Dia di tabaqah yang keempat, ar-rabi'ah. Dan tabaqah yang keempat, barakallahu fikum, catat tabaqah as-sughra minat tabi'in, tabaqah yang kecil dari para tabi'in. Maka para tabi'in telah kita ketahui, yang pertama tabaqah yang pertama para sahabat, dan yang kedua tabi'i kabir, mukhadram atau tabi'i kabir. Maka tabaqah yang keempat tabi'i yang shagir. Tabaqah yang ketiga tabi'i yang mutawassit, yang tengah-tengah. Maka siapa tabi'i yang shagir? Tabi'i yang shagir di sini diantaranya Abdullah ibnu Dinar, dan juga yang sering antum dengar Qatadah ibnu Di'amah, Saleh ibnu Kaisan, dan juga Abdullah ibnu Dinar, dan juga Ibnu Syihab, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah Az-Zuhri, dan juga Sulaiman ibnu Torkhan, bapaknya Al-Mu'tamir, dan juga Nafil Abu Ma'bad, maulanya Ibnu Abbas, Abu Ma'bad maula Ibnu Abbas, juga di tabaqah yang keempat, dan yang lainnya. Dihafal ini semua untuk mempermudah level-level dari para ulama hadis. Adapun dari kedudukan Abdullah bin Dinar, maka dia adalah rawi yang siqah. Telah disikohkan oleh para ulama seperti Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, dan juga Imam Ahmad. Maka Abu Hatim mengatakan siqah, Abu Zur'ah mengatakan siqah, Imam An-Nasai mengatakan siqah. Adapun Imam Ahmad, maka dia mengatakan siqatun mustaqimul hadis. Dan berkata Sufyan ibnu Uyainah, lam yakun bidzak, dia itu tidak begitu kuat. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in siqah. Maka dari sini kita mengetahui para ulama banyak yang mentauzik dia, dan ada sedikit yang mengatakan dia itu tidak begitu kuat.
menandakan bahwa dia di derajat siqah saja. Wallahu a'lam. Maka kita harus adil and justice for all dalam permasalahan jarh wa ta'dil. Maka rawi di sini wallahu a'lam yang rajih adalah siqah, tidak lebih dari itu, maknanya bukan derajat imam dan tidak menurunkan menjadi saduq. Maka Abdullah ibnu Dinar rawi yang siqah dan dia tabi'i saghir yang banyak meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar. Adapun Abdullah ibnu Umar, maka seperti biasa kita telah menjelaskan di pelajaran yang lalu, jika kita melewati sahabat kita sebutkan juga, tidak hanya para rawi saja. Maka Abdullah ibnu Umar dia anak dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu au anhuma Al-Qurashi Al-Adawi, khalifah yang kedua. Keutamaan Abdullah ibnu Umar banyak. Yang paling menonjol fa innahu minal muksirin fi riwayatil hadis. Dia termasuk orang yang paling banyak periwayatan hadis dari Nabi. Ini keutamaan yang besar. Dan dia masuk kepada ranking yang kedua. Maka siapa ranking pertama? Kulukum Abu Hurairah. Ranking yang pertama Abu Hurairah, berapa hadisnya? 5.740 hadis. Kemudian masuk ranking yang kedua Abdullah ibnu Umar. Disebutkan oleh para ulama periwayatannya dari Nabi 2.630 hadis. Maka dia menghafal dari Nabi 2.630 hadis. Lihat orang-orang terdahulu bagaimana hafalannya. Hafalan dari Nabi hadis 2.630. Bagaimana hardisnya dia menghafal hadis yang jumlahnya ribuan ini. Maka akhirnya hadis-hadis di dunia ini kembali kepada Abdullah ibnu Umar, dari Abdullah ibnu Umar, an Abdullah ibnu Umar setelah Abi Hurairah. Maka berapa pahala yang didapatkan dari Abdullah ibnu Umar karena menghafal hadis-hadis Nabi dan sampai kepada kita dan kita mengamalkannya. Dari hadis siapa? Di Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Umar. Di hadis siapa? Muttafaqun alaih dari hadis Ibnu Umar. Maka berapa pahala yang dia dapatkan dari kaum muslimin yang mengamalkan hadis-hadis dari Nabi dikarenakan hafalan dia. Maka oleh sebab itu para tulabul ilm di sini hafalkan hadis-hadis, hafalkan Al-Quran, karena kalian akan berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Belajar agama harus menghafal Al-Quran dan Sunnah. Maka jauhkan perkara-perkara yang menyibukkan kalian dari perkara-perkara yang tidak penting. Karena kalian datang ke sini untuk menuntut ilmu, kasihan ayah kalian, keluarga kalian jauh dari kalian, dan kalian di sini sibuk ngurusi ayam, sibuk main-main. Olahraga bagus, karena dengan olahraga akan menguatkan pikiran dan menguatkan badan. Namun jangan terlalu banyak tiap hari sore olahraga, tidak. Olahraga sebelum mandi bagus, 10 menit, seperempat jam sebelum maghrib. Namun dengan catatan telah menghafal dari apa-apa yang akan di-store. Dan Ibnu Umar di sini keutamaannya tadi kami sebutkan, ranking yang kedua setelah Abu Hurairah dari penghafal hadis. Maka oleh sebab itu di sana banyak jalan-jalan yang periwayatannya paling sahih, yang banyak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Catat di antaranya hadis dari Ibnu Umar dari jalan tabi'i yang masyhur Nafi'. Maka yang paling masyhur jalan dari Nafi' ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari silsilah adzahabiyah, rantai emas, Malik an Nafi' an Ibni Umar. Maka ini jalan yang paling banyak diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Malik, Nafi' dari Ibnu Umar. Dan dari tabi'i yang kedua anaknya Salim ibni Abdullah. Maka jalan dari Salim yang masyhur Az-Zuhri an Salim an Ibni Umar. Dari Zuhri Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah, dari Salim dari Ibnu Umar. Dan dari tabi'i yang ketiga seperti sanad kita sekarang dari Abdullah ibnu Dinar, maula dari Ibnu Umar. Ini pun dari jalan yang ketiga. Maka diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Malik
dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Inilah 3 jalan dari Ibnu Umar. Adapun keutamaan beliau selain dari yang pertama tadi paling banyak periwayatan hadis, maka beliau telah ditazkiyah oleh Nabi bahwa beliau adalah sebaik-baiknya pemuda. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Hafsah, berkata Hafsah, wahai saudaraku, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qad qala inna Abdullah rajulun saleh. Wahai saudaraku, kata Hafsah istri Nabi yang merupakan saudari kakak dari Ibnu Umar, aku mendengar Nabi memuji kamu. Inna Abdullah rajulun saleh. Sesungguhnya Abdullah Ibnu Umar anak yang soleh. Maka pujian dari Nabi lebih dari pujian dari presiden, lebih dari pujian dari seluruh manusia. Nabi yang memuji Abdullah Ibnu Umar sebaik-baiknya pemuda. Dan juga di riwayat yang lain, ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baiknya pemuda adalah Abdullah. Lau kana yusalli bilail, jika dia melaksanakan sholat malam. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa sholat malam penyebab seseorang menjadi mulia di dunia. Maka oleh sebab itu, wahai saudara-saudaraku, sholatlah malam. Setelah kalian adzan awal, maka sholatlah malam. Bangun jam 4 adzan awal, kemudian datang ke masjid murajaah dan berdoa. Berdoa untuk kepentingan kalian agar kalian dimudahkan ilmu, dan untuk kepentingan kita bersama agar Allah menjaga ma'had thalabul ilm ini yang merupakan sarana dakwah bagi kita, agar dipermudah dan lebih upgrade lagi dari pelajaran-pelajaran dan dari apa saja. Dan juga doa